Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi. Kembali lagi di Chat Time with EP Vol 3. Obrolan seru dan berbagi ilmu. Nah, Kak, sekarang kita kedatangan narasumber penting yaitu siapa teh? Jadi kita kedatangan narasumber dari alumni Ekonomi Pembangunan. Wah, siapa ya? Nah, kira-kira siapa nih? Langsung aja kita panggil ya. Panggil aja ya. Ayo, ini dia Kak Naufal Khadijah. Halo. Bertolaknya Kak. Siap. Bisa saya bantu? Ya, terima kasih ya udah nyempetin hadir. Ya, Silakan. sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh kan kita tanya-tanya seputar apa ya, tentang ekonomi bangunan nih Kang? Kalau nggak boleh jadi nggak jadi podcastnya. Iya, jadi boleh ya Kang? Boleh. Boleh dong. Boleh. Nah, Mana yang siapa dulu yang mau nanya? ya, Cica dulu deh. Aku dulu. Iya. Boleh. Pertama ya. Ini langsung Langsung apa? langsung pertanyaan. Boleh. Iya, boleh. Jadi aku mau nanya nih, Boleh. Saya. Kang, gimana gitu proses belajar Akang selama kuliah di Prodi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba ini. Terus aku pengen tahu juga kenapa Akang milih Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, itu So aku penasaran banget ya. Ah bohong, nggak penasaran banget kan? Penasaran. Waktu itu sebenarnya lulus SBMPTN, tapi di kampus yang tidak begitu terkenal. Tahu UGM? Aduh, itu Itu UGM terkenal banget dong, Kang. bukan masuk ke situ. Aku cuma nanya tahu UGM nggak? Tahu. Aku waktu itu keterima di Unsika, jurusan olahraga. Karena emang dari dulu suka olahraga, bisa dibilang kayak gitu. UGM tuh sih. UGM tahu, Iya, Unsika juga tahu. Unsika Iya. tahu. Punya pacar di Unsika? Tidak. Oh enggak, orang yang dekat? Enggak, cuman aku kan Subang, jadi Karawang, jadi tahu Karawangan di Unsika tuh. Iya Karawang. Iya. Oh emang dekat ya? Enggak juga sih. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut Kang. Silakan pertanyaan dilanjut. Boleh Kang? Oh belum ngejawab. Tadi belum Oke. jawab semua, Kang. Waktu itu keterima di Unsika. Nah setelah dipikir-pikir kayak rata-rata orang sekitar Jawa Barat itu kan kuliah jurusan olahraga di FPOK, UPI ya, Iya. UPI alias UPI. Tapi ini orang Bandung ke Karawang kuliah jurusan olahraga gitu, kayak mikirnya waktu itu bukan mendiskreditkan bahwa Unsika dengan jurusan olahraganya kurang bagus, enggak kayak gitu, cuman waktu itu ada pikiran iya kenapa ya gitu. Waktu itu tiba-tiba milih Unsika gitu karena baru tahu setelah pendaftaran SBMPTN itu ternyata dikasih pilihan tiga pilihan kan. Nah alhamdulillahnya keterima di Unsika, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya mikir-mikir lagi deh gitu mau diambil atau enggaknya, sambil mikirin sambil ngobrol juga sama orang tua, terus ngobrol juga sama ya beberapa temen yang mungkin umurnya jauh di atas aku gitu, sharing gitulah, sampai nyaranin buat kalau ngobrolnya biasanya kan kayak gini, kalau gue sih lebih milih lo buat kuliah jurusan ekonomi aja gitu ya. Dia nggak ngejelasin dia jurusan ekonomi itu apa gitu. Nah disitulah uniknya adalah ternyata di lubuk hati orang tua yang paling dalam bagi orang tua tuh nggak mau dulu tuh ngizinin buat ke Unsika. Jadi dengan ngobrol kayak gitu sama teman aku itu, akhirnya orang tua tuh ngerasa kebantu dengan akhirnya Hadi itu enggak kuliah di luar katanya. BTW dipanggilnya di rumah Hadi. Ya. Terus ditanya lah, ya udah kuliah kemana? Yang dekat aja. Yang dekat tuh kan ada STBA, ada Unpas, ada Unisba. Nah karena dari dulu tuh lebih mengenal Unisba meskipun SMA di Pasundan gitu, jadi ya udah deh milih Unisba aja gitu. Nah waktu datang ke sana, dulu pendaftaran tuh sekretariatnya di Fakultas Kedokteran.
Waktu datang ke fakultas kedokteran nanya mau daftar. Enggak, saya mau jadi cleaning service. enggak. Mau daftar? Iya mau daftar. Oh iya, ini formulirnya. Aku tanya dulu waktu itu tuh, bisa daftar ke planologi enggak ya? Oh kalau planologi harus IPA katanya. Kebetulan aku jurusan IPS. IPS jadi nggak bisa. Oh ya udah, paling ini dikasih pilihan nih. Nah karena kayaknya sebelumnya pernah ngobrol sama teman itu nyaranin masuk ke jurusan ekonomi. Paling ini ada fakultas ekonomi segala macam gini. Waktu dilihat tuh kan 01-nya tuh akuntansi, 02-nya tuh ilmu ekonomi. Dulu masih namanya ilmu ekonomi, belum ekonomi pembangunan. Yang ketiganya tuh manajemen. Waktu dilihat akuntansi sama manajemen kok kayak pasaran gitu dua jurusan ini tuh. Karena banyak juga teman-teman yang milih buat kuliah fakultas ekonomi dan ngambil jurusan itu akuntansi kalau nggak manajemen. Nah waktu ngeliat ilmu ekonomi ini apa gitu, ini apa kayak kok mengundang rasa penasaran gitu kasarnya. Akhirnya ya udah deh milih itu pilihan pertamanya. Pilihan keduanya waktu itu tuh manajemen. Itu ngambil manajemen pilihan keduanya. Ya gitu. Jadi latar belakang kenapa milih ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Kuliah 4,5 tahun cukup lama, lebih 1 semester lah. Alhamdulillah lancar kuliah. Ya alhamdulillah dikasih kelancaran. Banyak lika-likunya juga. Tapi itu Akang kan masih belum tahu ya. Ya. Awalnya kayak apa ya? Tadi penasaran aja. Oke. Tapi sesuai ekspektasi Akang nggak itu? Oh udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Dulu mikirnya ilmu ekonomi kayaknya teman-teman yang milih ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan juga sempat pasti ngerasa ada di posisi salah pilih deh. Karena mikirnya oh cuman belajar teori doang segala macam. Enggak, ternyata ketemu pengantar mikro kok ketemu kurva gitu. Ketemu makro, ketemu kurva lagi, matematika ekonomi kok ketemu yang kayak gini gitu. Kok jadi banyak hitungannya gitu. Jadi nah waktu fun fact sedikit, waktu pekan kedua kuliah itu habis kelas apa aku lupa ke SMA, karena waktu itu emang lagi ngelatih futsal juga gitu di SMA. Ditanya sama wali kelas yang dulu tuh dia ngajar ekonomi juga, ditanya Noval kuliah di mana sekarang? Unisba, jurusan apa? Jurusan ekonomi, hehehe. Ya itu karma dari saya katanya gitu. Nah gitu, jadi sempet kaget sebenarnya karena mikirnya oh udah cuman teori-teori doang gitu. Ya kayak di SMA gitu. Iya kayak di SMA cuma definisi aja. Oh ternyata waktu dijalanin kaget juga gitu. Ya agak shock gitu. Banyak hitungannya ternyata. Banyak hitungan gitu, tapi nggak bikin jadi orang yang hitungan juga sih. Tapi Akang ada gak semester berapa sih yang Akang mulai ngerasa ini kayaknya kok Suka. Iya. Mulai tertarik. Nggak ada timeline spesifik ya kalau yang gitu, tapi ngerasa baru berasa benar-benar kuliah itu di semester 7 karena bimbingan skripsi waktu itu. Bimbingan skripsi. Nah, jadi mungkin agak berbeda dengan kebanyakan orang yang menghindari skripsi atau mengeluhkan skripsi, dan itu nggak jadi masalah sama sekali. Cuman waktu itu ngerasainnya yaudah nyaman aja gitu skripsi teh, nggak pusing, pasti ngerasa pusing, cuman nggak jadi stres gitu gimana, nggak kayak gitu sih ngerasanya. Soalnya pasti ngerasa penasaran ya. Iya kayak gitu ya, penasaran pengen tahu. Nah, skripsinya 1,5 tahun. Oh iya. Ya bentar kan ya. Bentar kan ya. Tapi selain skripsi apa? Ya. Ada gak sih waktu semester 1, 2, 3, 4, 5 yang ngerasa aduh berat gitu? Jadi tantangannya Iya, gitu ya. tantangannya gitu apa? Atau mungkin di luar perkuliahan? Oh tantangannya banyak. Salah satunya teh adalah kalau semester berapa ya? Waktu itu kan hitungannya cuma 3 semester offline tuh. Semester 1, 2, dan semester 5. Nggak nanya semester 2, 3, dan 4-nya kemana? Enggak 1, 2, 3 doang. Semester 1, 2, 3 tuh offline.
di 3 semester itu tuh tantangannya berat banget. Kenapa? Nyari parkir, Oh, gitu ya. nyari lahan parkir. Bisa ya kalau di luar Iya, kuliahan iya. jadi parkir. Nah itu salah satunya. Oh, itu satu oke. Ya, Oh, tapi berarti- kalau pembelajaran nggak ada sih. Kayak banyak kan yang bilang kalau semester 5 teh bisa dibilang semester yang bikin capek segala Iya. macam ini itu gitu. Jadi tentang enggak, Oh, enggak. justru enak, enjoy gitu. Oh, lebih enjoy ya. Ya, waktu itu banyak tugas kelompok tapi nggak milih buat kelompok. Oh, Misalkan jadi- kamu dan kamu tugas kelompok, Iya. satu kelompok, orang lain berkelompok, milih sendiri gitu. Oh, tapi beres dan bisa. Beres bisa. Oh. Beres. Dan nggak apa-apa sama di sini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Berarti lancar-lancar aja ya, Kang? Ya dibilang lancar juga enggak sih? Ada hal yang mungkin Tantangan apa? tadi. Iya, di luar kuliahnya juga ada juga gitu. Ya. Kayak gitu sih. Yuk, mau nanya apa lagi? Tapi berarti kan belajar ya. Ada gak sih materi kuliah atau mata kuliah yang aku suka gitu? Oh ini, aduh suka banget. Matematika apa? Enggak dong. Enggak dong. Oh, tapi waktu itu pernah ada di fase nongkrong harus bawa catatan. Ya. Itu pada saat skripsi nongkrong di kampus atau nongkrong dimanapun harus bawa buku matematika yang tebalnya segini. Bawa buku catatan buat exercise sama matematika waktu skripsi kayak gitu. Tapi tentu bukan jadi mata kuliah yang paling disukain, dan justru mata kuliah yang paling disukainya tuh di luar dari mata kuliah inti di ilmu ekonomi atau teknik pembangunan. Kalau masih ada sekarang mungkin namanya sosiologi, antropologi. Masih ada? Kita lagi belajar. Oh, lagi kebetulan. belajar apa Bisa. kalau menurut Caca Esa, di sospol? Nggak tahu iya apa? apa. Tentang Terakhir masyarakat pedesaan. Pedesaan ya. Enggak, kenapa harus pedesaan? Di sananya pedesaan. Oh, sedikasinya pedesaan. Iya. Lagi Itu. belajar Lagi itu belajar. ya. Itu suka karena semester 3 tuh sempat ada pikiran semester 3 4 lupa kalau nggak salah 3 dan 4 gitulah. Sebelum ke semester 5 sempat ada pikiran buat pindah kuliah aja gitu ke sosiologi 4 gitu, karena itu emang suka. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama kakak tingkat, karena dulu kan di himpunan juga jadi banyak akses ke situ, ada mata kuliah ini, oh ada sosiologi, antropologi ini gitu. Dan meskipun cuma 2 SKS tapi kayak bed banget gitu mata kuliah itu teh gitu. Suka sih kayak gitu ya, karena kan belajar tentang masyarakat, Iya. misalnya perilaku masyarakat kayak gimana gitu. Itu sih yang disukai. Bahkan salah satu unsur skripsi aku tuh bahas itu juga. Oh iya. Ya, bahas masyarakat adat di Cirende, di Cimahi. Oh. Kayak gitu. Jadi ya itulah yang di. Nah guys, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Ayo mulai. Oke. Oke. Tadi pertanyaan apa? Oh iya, tadi tentang tuh apa? Pengalaman organisasi yang organisasi gitu ya. berkesan. Pengalaman. Berkesan. Ya. Ya itu ketemu COVID, jadi bisa dibilang kalau di laptop atau di PC itu force shutdown gitu, Oh. kayak semuanya dipencet off gitu, Ya. lagi nyala off, kan bete ya, Juga off. Iya, bete gitu, betul jadi banget. itu gitu. Ya bisa dibilang salah satu titik apa ya, bukan titik terendah juga sih, salah satu titik yang banyak sekali tantangan segala macamnya ya di situ. Di situ Selama sebenarnya COVID itu ya. sama COVID. Nah, tapi di situ jadi kayak harus belajar gimana cara kita nge-create program gitu. Karena modalnya adalah saat kita bisa bikin satu program secara online di setengah periode pertama itu, di setengah periode kedua itu bisa jadi salah satu, bukan batu loncatan, jadi semacam tolak ukur buat periode selanjutnya kayak gimana, karena periode selanjutnya pasti ketemu sama online lagi gitu. Iya. Nah, disitulah jadi harus bisa mikir segala macam ini itu. Ya udah ketemu periode kedua, alhamdulillah, dan ininya jadi ketua umum juga, jadi tahu harus gimana saat ngerjain program atau aktivitas secara online kayak gitu kira-kira. Udah ada gambarannya di Iya. periode Ya pertama daripada gitu. sebelumnya gitu. Itu Luar sih biasa gitu. seperti.
Alhamdulillah bisa survive. Survive dari COVID-nya. COVID-nya kena 2 kali. Oh iya. Iya, 2 kali. S2. Kuliah aja waktu itu belum S1. Ini COVID-nya S2. udah S2. Tapi banyak juga yang COVID. Dan ya cukup susah Alhamdulillah ya. juga. Oh, cukup susah. Cukup susah bagi banyak orang kan COVID. Iya. Iya. Tapi akan Iya, sedikit lah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, tadi kan udah ngobrolin tentang masa perkuliahan ya kan. Nah, Iya. aku pengen tahu nih setelah lulus ini, after apa ya, graduate gitu. Nah, aku Life pengen after. tanya. Life after graduate. Ya. Graduate. Ya. Nah, aku pengen tahu nih, seberapa besar ilmu dari perkuliahan, ya, ilmu Ya. ya bisa akademik maupun akademik bisa membantu ke dunia kerja, menurut aku. Pasti ada. Cuman kalau disebut persentase atau besarannya mungkin relatif ya. Iya. Relatif. Buat aku ada pengaruhnya. Kayak kalau misalkan belajar yang benar gitu, baca buku ataupun apapun itu, ya kan itu tuh tujuannya buat melatih kesabaran. Kayak dengan kita bisa sabar teh, apa sih yang bisa didapetin gitu. Kayak misalkan kita dengan sabar belajar hal yang mungkin kayaknya kita udah tahu deh mikirnya gitu. Kamu bisa Excel? Bisa dikit. Bisa Excel. Nah ternyata ketika mempelajari Excel secara mendalam tuh, kita tuh kayak, oh iya ya kita juga ternyata nggak tahu kayak gini dan baru tahu saat itu gitu. Nah hal kayak gitu yang sebenarnya bisa menunjang tuh gitu. Jadi ada kebiasaan juga pada saat bikin skripsi khususnya, harus bisa menguasai satu hal, entah itu aplikasi, tools atau apapun itu gitu. Satu aja. Maksudnya satu tuh kita mau pakai itu sebagai alat kita buat ngerjain banyak hal gitu, atau mengerjakan sesuatu hal, kita tuh harus bisa mahir seenggaknya sama hal itu. Nah untuk sampai pada tahap mahir itu kan harus belajar serius ya. Nah itu yang kebawa kebiasaannya di pekerjaan tuh. Jadi ketika dikasih kerjaan, lamanya tuh biasanya di satu tugas pertama doang gitu. Setelah dikasih tugas yang sama, ya akan bisa dibilang dengan mudah menyelesaikannya, karena ya harus menguasai dulu bahasa langitnya mungkin ekosistemnya gitu. Bahasa langitnya ekosistemnya atau ya lingkungannya atau apapun itu gitu. Kayak gitu. Jadi ngebangun perilaku buat lebih apa ya? Ya nggak peka juga sih, bisa lebih cermat gitu buat ngejalanin atau ngerjain satu pekerjaan teh. Salah satunya itu. Ada juga yang lainnya kayak misalkan karena kebetulan juga suka baca, nggak suka-suka banget, lagi suka-sukanya dulu justru waktu kuliah. Jadi cukup banyak tahu gimana ya ngerangkainya, cukup banyak tahu banyak hal ya gitulah intinya. Cukup banyak tahu banyak hal, jadi enak buat ngobrol sama orang lain pun gitu, maupun itu yang seangkatan di bawah maupun orang tua sekalipun gitu, karena itu kebantu di situ sih sebetulnya. Ya itu salah duanya berarti. Membaca. Ya membaca. Skripsi juga gitu kan, skripsi juga kayak gitu. Aku penasaran nih Kang tentang membaca buku nih. Sebenarnya kalau membacanya tuh dari yang ringan-ringan dulu kah, atau langsung ke yang penasaran, buat akal penasaran atau gimana? Ya ada juga yang bilang kayak baca buku mah apa ya, ada juga yang bilang baca buku mah harus yang berkualitas. Pertanyaan kita nggak pernah tahu buku yang berkualitas kayak gimana. Kalau kita nggak baca, ya artinya harus baca dulu kan. Kalau aku ngambil simpulannya, ya kalau misalkan mau baca, ya baca dari mana aja dulu. Sekalipun itu bukan buku, misalkan kamu Caca atau Kila suka baca cue card, sok coba baca cue card. Ya dibaca aja gitu. Nah, habis baca cue card misalkan, lihat berita, ternyata sukanya baca berita gitu, artikel-artikel di media sosial ataupun di website gitu. Baca aja itu gitu di blogspot, ya baca aja gitu. Nanti juga lama-kelamaan jadi suka baca dan punya rasa curiosity atau ya rasa ingin tahu
buat penasaran ya penasaran buat iya apa ya ini teh gitu, harus cari dari mana gitu ya ini teh. Ternyata nemu bukunya, udah nemu bukunya anteng sama buku ya nyari buku lain lagi gitu buat ya gimana ya ini teh gitu sih. Jadi baca apa aja dulu yang bisa dibaca gitu, kadang ya lingkungan kita juga harus dibaca gitu ya gitu. Misalkan kok si ini murung terus gitu ya, Oh, itu kenapa ya? gitu ya, membaca situasi dibaca gitu. situasinya gitu Peka ya. ya? Ya lebih jauhnya peka, cuman aku merasa belum sampai di tahap itu gitu ya. Nanti mungkin suatu saat kita ke sana kayak Hindia. Iya, kayak gitu lagu. Iya, kayak judul lagu. Oke. Ada lagi yang Ada mau lagi. ditanyakan? Kalau enggak aku pulang. Apa? Gak boleh pulang. Belum boleh. Ya udah sampai besok di sini. Enggak juga. Masa enggak juga? Kalian yang mau pulang. Tadi kan Lanjut lanjut. ilmunya ya Kang. Mm-mm. Tadi ilmu untuk ke dunia kerjanya nih. Ya. Kalau keterampilannya ada nggak Kang? Misal public speaking kah? Oh atau ada. gimana? Ya itu salah satunya public speaking. Dulu tuh tipikal yang kalau ngomong di hadapan publik tuh gemetar. Oh iya. Sumpah. Oh, Percaya nggak? enggak. Enggak. Kamu percaya nggak? Itu dua. Sanon percaya. Mending kalian berdua di sini gantiin dua cewek ini jadi hostnya. Nah, Ya, kan misalnya- pasti ada prosesnya dulu. Ya, salah satunya itu kayak pengen ngobrol, pengen ngomongin sesuatu di hadapan orang lain tuh kayak boleh ngomong kasar? Boleh. Boleh. Nanti dikit gitu. Oh, gitu. Ya kayak gimana ya gitu, pengen ngomong teh gitu. Sebenarnya bukan aduh kata-kata. Oh. Jadi oke. biar gak nanti diedit aja sih Ini sebenarnya. halus ya. Iya. Aduh gimana ya ngomong gitu ya. Udah ngomong nih, tapi ternyata pikiran teh lebih cepat daripada mulut gitu. Itu kan nggak sinkron, sering kayak gitu. Iya jadi. Ya, sering kayak gitu. Nah, dilatih ya salah satunya dengan biasa dengan ngobrol sama orang banyak gitu, sama orang ngobrol. Dan baca juga mempengaruhi karena jadi ngontrol gitu. Kosakata ya. Ya, memperbanyak kosakata justru, dan juga ya bisa ngontrol apa yang dipikirin sama yang diomongin itu seenggaknya nggak jauh gitu perbedaannya. Kayak misalkan di pikiran teh mau bilang aku sayang kamu, tapi di yang keluar dari mulut teh aku benci kamu, kan jauh banget itu. maknanya beda. Nah kayak gitu, itu juga salah satu keterampilannya. Jadi public speaking, kemudian keterampilan teknis kayak sekarang mata kuliahnya udah nggak ada, dulu ada namanya sistem ekonomi. Oh iya. Ya, sistem ekonomi, pengampunya Pak Yuka, tahu kan Pak Yuka? Tahu banget. Nah, Pak Yuka dosen pembimbing juga. Nah, skripsi ambil itu, jadi bikin sistem dinamis gitu. Jadi ada kayak yang pakai, kan ada yang kayak pakai ekonometrika, nah aku pakainya sistem dinamis. Jadi bukan gambar-gambaran ya, tapi ya visualisasinya ada gambarnya juga gitu. Nah, sistem dinamik, jadi bisa bikin modeling lah kasarnya gitu. Bukan modeling yang jalan di jalan Model kucing ya. catwalk. Ya, jalan kucing bukan jalan kucing. Iya. Apa jalan kucing? Catwalk. Catwalk, betul. Iya, Iya, gitu. Nah, bukan di situ, tapi modeling yang ya bikin representasi dari satu aktivitas ekonomi gitu. Kira-kira gambarnya kayak gitu, itu modeling. Terus di organisasi juga jadi banyak banyak hal yang bisa didapetin kayak manajemen sumber daya manusia gitu, meskipun waktu itu sangat-sangat general, tapi jadi bikin suka dan akhirnya ngolah riset juga suka riset dan pengembangan gitu ya. Sempat dulu waktu itu gabut bikin tulisan riset bentuknya, riset Gabutnya. pakai HP tuh dipelajarin di mata kuliah metode pengambilan keputusan. Ada metode pengambilan keputusan? Belum. Kalian berdua ada pasti ada. Nah di metode pengambilan keputusan tuh dipelajari yang namanya AHP. Nah karena dulu gabut pengen riset tentang organisasi, jadi yaudah deh riset aja lah. Tuh. Gabutnya ngeriset dong. Ya gabut, nulis juga di blogspot gitu, tapi nggak banyak yang dipublish sih sebenarnya, lebih banyak dijadiin draft gitu. Visit aja catatan Nova Nur Hadi. Nanti di sini. promosi enggak nanti bisa dipotong aja nggak apa-apa. It's okay, itu nanti oke.
Ini berarti suka nulis juga ya Kang? Nulis ya karena kayak jadi apa ya, semacam apa mungkin tahapan gitu ya, tahapan kayak kalau orang suka baca Iya. secara gak langsung punya motivasi buat nulis. Kenapa? Karena dengan baca teh kan jadi banyak terima informasi. Nah kalau informasi itu nggak dikelola, pengelolanya tuh kalau aku mungkin ngebagi jadi dua, kayak ada yang ngobrol atau diskusi, ada juga yang nulis. Nah kalau informasi yang udah kita dapetin nggak dikelola dengan baik dengan cara ngobrol ataupun dengan cara nulis atau bikin konten apapun itu, kayak bakal jadi sia-sia dan hilang gitu aja gitu. Itu yang aku rasain sekarang. Jadi kalau istilahnya tuh brain rot, brain root ya, BRAIN ROOT, itu betul. Pernah baca? Pernah tahu? Nah kayak gitu. Jadi suatu kondisi di mana ya otak teh nggak optimal gitu. Gitu sih. Supaya nggak gitu ya harus dikeluarin ya. Tulisannya bisa di-share, bisa enggak. Kalau percaya diri ya silakan di-share. Tapi harus siap dengan resikonya. Resikonya kayak misalkan dikritik. Ya. Oh pernah juga. Oh pernah dan suka. Suka. Justru kalau nulis dikritik tuh ya kayak oh iya ternyata tulisanku tuh masih kurangnya di sebelah sini gitu. Gitu sih. Buat koreksi juga ya kan? Iya koneksi juga kayak oh Bagus. ternyata si ini peka ya kekurangan ketulisanku tuh di sebelah sini gitu. Tapi thanks loh buat feedbacknya gitu, buat insight-nya gitu sih. Sosok kebarat-baratan banget dah. Ya, ada pertanyaan lagi? Bukannya? Tadi Ada kan pertanyaan lagi? Ada. Ada. Ya udah. Bentar. Silahkan. Kan tadi dari pengalaman udah cerita ya, pengalaman Akang di perkuliahan, Iya. di organisasi. Nah, mungkin Akang ada gak pesan atau motivasi nih ke mahasiswa ekonomi pembangunan yang lagi belajar? Sering kayaknya aku bilang motivasi atau apa yang akan aku sampaikan teh. Penggambarannya adalah kalau kalian ngerasa minder karena dengan jumlah yang lebih sedikit terus jurusan yang tidak dikenal, ya anggaplah kalian teh hidup di tanah yang tandus gitu ya, di gurun gitu, entah itu gurun Sahara, gurun Gobi atau gurun-gurun lainnya gitu, gurun pasir. Misalkan bisa Sunagakure juga. Tahu Sunagakure? Apa itu? Desa di Naruto. Ya. Gurun intinya gurun, tanah yang tandus gitu, jarang ada airnya dan seakan-akan gak ada kehidupan. Ya kalau misalkan punya atau hidup di lingkungan kayak gitu ya hidup seperti kaktus gitu. Meskipun kita hidup di lingkungan yang tandus dan gersang sekalipun ya tetap harus tumbuh. Gitu. Catat. Terus kaktus juga kuat ya kan? Ya kaktus banget. Gak ada air tapi bisa tetap tumbuh. Iya. Karena mereka bisa produksi sendiri kan. Beradaptasinya di lingkungan itu. Betul, adaptasi. Kaktus ya guys. Seperti kaktus. Ya meskipun nggak bisa dipeluk juga sih. Kaktus emang gak seindah bunga mawar. Iya, sakit. Gak seindah bunga mawar, bunga dahlia, bunga citra lestari. Tapi ya kaktus tetaplah kaktus. Kuat. Walaupun gak berbunga. Berbunga enggak sih? Enggak ya? Katanya ada yang bilang kalau misalkan duri kaktus itu bunganya. Oh itu bunganya. Katanya. Tapi bisa di searching deh, bisa salah. Nanti kita Bisa searching salah ya. juga. Kalau salah ya mohon maaf aja gitu. Kayaknya betul. Mohon dimaklum. Oke, tadi kan pesan-pesan atau motivasi ya. Iya. Nah sekarang harapannya Kang, harapan Akang sebagai alumni ke Prodi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba, harapannya kayak gimana? Kalau harapan enggak sih ya, tapi lebih ke doa aja ya. Oh berdoa boleh berdoa. Ya. Mari kita tengadakan kedua tangan itu. Enggak. Iya. Kenapa enggak harapan? Karena enggak mau jadi seakan-akan kayak tekanan gitu bagi yang masih berdoa. Tapi berdoanya semoga teman-teman diberikan kekuatan buat bisa merubah apa yang bisa dirubah. Betul. Semoga teman-teman bisa diberikan ketabahan untuk menghadapi apa yang tidak bisa teman-teman ubah aja gitu. Yang nggak pernah tahu apa. Intinya dipanjangkan sih umurnya, umur teman-teman juga umur program studi kita gitu. Yang
telah lahir sejak 1986 kayak gitu sih. Dikuatkan untuk bisa mengubah apa yang bisa diubah Ya. dan diberikan kesabaran juga ketabahan untuk bisa menerima apa yang tidak bisa diubah. Oke, amin banget, amin. Bagus banget. Amin. Kita doakan semuanya ya. Amin. Amin. Oke. Penjelasannya sudah cukup menarik banget. Enggak, aku sekali. menariknya biasa aja. Enggak, serius lah. Ini mah serius menarik banget. Terima kasih kepada Kang Opal Ya, yang sudah sama-sama. hadir, yang sudah Udah meluangkan menyempatkan. waktunya Iya. kesini ya. Ya, sama-sama. Mungkin sekian Sekian. dari kami. Jangan lupa nonton, like ya, subscribe, Jangan lupa komen juga. komen juga. Terima kasih. Blog juga. Jangan Jangan di blog, dong. jangan di blog. Oke. Di like aja, di komen ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.